Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar tema 1 muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1, yaitu mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Banyak patung-patung yang kita temui di lingkungan tempat tinggal kita, apalagi kamu yang tinggal di Jakarta. Patung dibuat oleh seniman memiliki fungsi tertentu. Fungsi patung diantaranya adalah: yang pertama, patung religi, yaitu patung yang berfungsi sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen berfungsi untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung ini berfungsi sebagai pelengkap konstruksi suatu bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung ini berfungsi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Yang kelima, patung seni. Patung ini hanya berfungsi untuk dinikmati keindahan dari bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, patung dengan bentuk figuratif, yaitu bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, bentuk patung non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkung, bulat, atau memanjang. Perhatikan bentuk patung bersejarah di Jakarta berikut. Ada 10 patung yang ditampilkan, yaitu ada Monas, ada patung Selamat Datang, ada patung Dirgantara, ada patung Jenderal Sudirman, ada patung Arjuna Wijaya, ada patung pahlawan, patung pemuda membangun, ada patung pembebasan Irian Barat, ada patung Pangeran Diponegoro, ada juga patung proklamasi. Dari ke-10 patung ini terdapat jenis patung figuratif dan patung non-figuratif. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasanya digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan tersebut dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Seperti contoh bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Yang kedua, yang termasuk kepada bahan keras seperti batu, kayu jati, dan marmer. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung. Nah, untuk bahan lunak seperti butsir. Nah, ada cetakan dan meja putar.
Yang kedua, yang termasuk kepada alat keras yaitu palu dan pahat dan amplas. Oke. Mengidentifikasi teknik-teknik dalam pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Di antaranya, yang pertama, dengan cara membutsir. Yang kedua, dengan cara memahat. Yang ketiga, dengan cara mencetak. Dan yang keempat, dengan cara konstruksi. Ada 4 cara teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu teknik membutsir. Teknik ini dilakukan dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudit. Dan bahan yang kita butuhkan berupa tanah liat atau plastisin. Seperti contoh ketika kita membuat pot bunga dari tanah liat. Bahan yang kita gunakan yaitu tanah liat dan meja putar. Tekniknya dengan cara membutsir, kita bisa mengurangi bahan tersebut atau tanah liatnya atau menambahkan tanah liat tersebut. Yang kedua, dengan teknik memahat. Teknik memahat. Dalam teknik memahat hanya dapat dilakukan pengurangan. Alat yang digunakan dalam teknik ini adalah pahat dan palu. Sedangkan bahannya bisa berupa kayu atau batu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah teknik memahat pada sebuah patung dengan menggunakan batu sebagai bahannya dan alatnya yaitu pahat. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Yang ketiga, teknik mencetak. Dalam teknik mencetak biasanya digunakan teknik cetak tuang atau cor, cetak tekan. Alat yang digunakan berupa cetakan dan bahannya seperti semen, gips, fiberglass, perunggu atau emas. Yang ketiga, teknik konstruksi. Teknik konstruksi yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkatkan dengan lem, dilepa atau dilas atau dipatri. Alat yang digunakan berupa rangka bangun dan meja putar. Bahan yang digunakan berupa semen, pasir, kawat, besi, plastisin, bubur kertas atau bahan bekas. Sebelum membuat patung, agar patung yang kita buat lebih bagus sesuai dengan rencana, maka kita perlu melakukan perancangan pembuat patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa patung. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Agar patung yang kita buat memiliki hasil lebih baik dan sempurna, maka perlu diberikan warna. Dalam pemberian warna, kita perlu melihat teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung.
Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Yang kedua, cat akrilik. Cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus lebih cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Yang pertama, teknik akuarel. Teknik akuarel yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua, teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Setelah patung kamu dibuat, kamu perlu melakukan pameran hasil karya seni, yaitu membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain, serta menghargai karya orang lain dan media informasi untuk orang lain. Nah, anak-anak hebat, itulah penjelasan tentang karya seni patung. Nah, sekian penjelasan Ibu, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.